ke 260 juta penduduk Indonesia. Timnas Putri Indonesia sedang berjuang di Piala Asia Wanita 2022 yang berlangsung di India. Selain fakta menarik mengenai laga perdana yang tidak berakhir manis, usai menelan kekalahan telak dari Australia 18-0, laga perdana Garuda Pertiwi usai 33 tahun absen dari Piala Asia Wanita membuat mereka kini betah menjadi juru kunci di grup B. Fakta yang tidak kalah menarik lainnya adalah sosok Fanny Supriyapto yang mencuri perhatian di pertandingan-pertandingan Garuda Pertiwi di Piala Asia Wanita 2022. Tentu penasaran bukan? Berikut ini Tovel telah merangkum profil kiper Timnas Putri Indonesia hanya untuk Anda. Fanny Supriyanto merupakan seorang kiper perempuan asal Banjarnegara, Jawa Tengah pada 30 Mei 2004. Di usianya yang masih sangat belia, perempuan berumur 17 tahun itu masih terdaftar sebagai siswi salah satu sekolah negeri di Banjarnegara. Banyak sekali dukungan yang mengalir kepada Fanny saat ia terpilih menjadi salah satu nama yang akan dibawa ke Piala Asia Wanita 2022 dari pihak sekolah maupun dari Kementerian Agama. Kelihayannya menjaga gawang Garuda Pertiwi di usianya yang masih sangat muda tentu diharapkan dapat menjadi salah satu aset Timnas Putri Indonesia di masa mendatang. Sosok Fanny Supriyanto memang menarik perhatian pada pagelaran Piala Asia Wanita 2022 ini. Fanny diketahui masuk ke dalam tim nasional saat dirinya baru berusia 16 tahun. Saat itu ia sudah membantu menjaga gawang Timnas U16 di tahun 2018. Bahkan sempat menjadi pemain termuda kedua di skuad Timnas Senior Garuda Pertiwi. Saat Fanny berlaga melawan Timnas Putri Australia dan Thailand, seluruh guru dan siswa sekolahnya memanjatkan doa bersama agar Fanny dapat memberikan hasil yang terbaik. Penampilannya sejauh ini sendiri sangat layak untuk diacungi jempol. Pada 2019, ia sempat bergabung dengan PSIS Semarang. Fakta yang tidak kalah menarik lainnya adalah Fanny tercatat sempat menjadi pemain voli. Ialah mantan pelatih Timnas Putri Indonesia Ruli Nere yang menemukan bakat Fanny sebagai kiper. Saat Timnas melakukan TC Banjarnegara, wanita lulusan SMP Negeri 1 Banjarnegara itu mengikuti seleksi bersama 11 pendaftar dan menjadikannya satu-satunya peserta yang lolos. Jika ada yang perlu diacungi jempol di laga Timnas Putri Indonesia versus Thailand, maka nama Fanny Supriyanto sangat layak untuk mendapatkannya. Fanny tampil sangat Spartan, bekerja ekstra keras untuk menyelamatkan gawang Garuda Pertiwi hingga tidak kebobolan banyak gol seperti laga perdana kontra Australia. Karena keberaniannya mengawal gawang pada menit ke-60, Fanny sampai harus ditandu keluar arena laga. Fanny mengalami cedera setelah kepalanya membentur tanah saat jatuh mengamankan bola sepakan winger Thailand Kayanat Chetaburt. Melihat tayangan ulang, Fanny Supriyanto kemungkinan besar mengalami cedera kepala. Cederanya sendiri tergolong serius karena ia harus ditandu ketika meninggalkan lapangan. Kiper utama Timnas Putri Indonesia ini kemungkinan akan melewatkan laga terakhir grup B Piala Asia Wanita 2022 melawan Filipina. Kapal patroli menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk menjaga suatu objek vital. Dengan adanya kapal patroli, maka pergerakan dan mobilitas akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kapal besar. Terlebih lagi bahwa kapal patroli juga dapat beroperasi di perairan dangkal seperti sungai dan pesisir pantai. Berikut beberapa jenis kapal patroli terbaik di dunia yang beroperasi saat ini. Di posisi pertama ada kapal patroli asal Amerika Serikat yang bernama Mark IV. Kapal patroli ini menjadi andalan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melakukan berbagai patroli di wilayah perairan dangkal negeri Paman Sam. Memiliki keunggulan dari sisi ukuran yang relatif kecil dan mudah bermanuver, kapal patroli ini juga dilengkapi senjata untuk melakukan kontak jarak pendek. Selanjutnya ada kapal patroli milik Rusia Raptor atau yang dikenal dengan Project 03160. Kapal ini digunakan untuk berbagai kebutuhan mulai dari patroli, misi penjagatan, operasi pendaratan, pencarian dan pertolongan hingga pertahanan pangkalan laut. Raptor memiliki dimensi panjang 16,9 meter dan lebar 4,1 meter. Kapal patroli milik Rusia ini pun diklaim sebagai kapal patroli tercepat di dunia dengan torehan laju maksimal mencapai 89 km per jam. Sedangkan daya jelajah dari kapal patroli Raptor ini bisa mencapai jarak sejauh 160 km.
Siapa yang tidak mengenal kapal patroli CB-90 HSM? Kapal yang awalnya digunakan Angkatan Laut Swedia ini kini sudah menyebar ke berbagai negara di dunia. Selain dikenal cepat dan gesit, kapal patroli ini juga sanggup melakukan putaran tajam dengan kecepatan tinggi. Berlapis baja dan mampu mencapai kecepatan maksimal 75 km per jam, kapal patroli andalan Swedia ini juga dilengkapi berbagai persenjataan untuk bertempur jarak dekat. Luasnya wilayah perairan Indonesia yang perlu dijaga membutuhkan jumlah kapal patroli yang tentunya tidak sedikit. Untuk itu, kehadiran kapal patroli cepat bernama PC-40M diklaim sebagai salah satu solusi dalam upaya pemenuhan kebutuhan kapal patroli tanah air. Kapal yang merupakan hasil karya anak bangsa ini memiliki panjang keseluruhan 45,5 meter, lebar 7 meter, tinggi 4,25 meter, dan berat 220 ton. Kapal yang memiliki kecepatan maksimum 45 km per jam ini dipersenjatai senapan mesin kaliber 30 mm, 12,7 mm, dan mampu mengangkut 35 personil. Singapura punya kapal patroli yang jauh lebih canggih bernama Marsec USV. Kapal patroli yang bisa dikendalikan jarak jauh alias kapal tanpa awak ini dilengkapi dengan pengeras suara, lampu sorot, serta meriam berkaliber 12,7 mm. Kapal tak berawak milik Angkatan Laut Singapura ini diharapkan dapat melakukan patroli sepanjang waktu di Selat Singapura yang terkenal padat karena dilintasi sekitar 1.000 kapal perharinya. Kehadiran kapal ini juga diharapkan mampu menyelidiki dan melarang kapal yang mencurigakan untuk melakukan tindakan yang melanggar di perairan Singapura. Di dunia ini tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Banyak misteri yang seolah memang ditakdirkan untuk terus menjadi tanda tanya dan menjadi sebuah kisah tanpa jawaban. Begitu pula dengan kasus-kasus misteri orang hilang yang hingga sekarang belum terpecahkan. Lalu seperti apa kasus orang hilang itu? Berikut informasinya. Amelia Earhart dan navigatornya Fred Noonan menghilang pada 2 Juli 1937. Saat itu mereka sedang berusaha terbang ke seluruh dunia dengan pesawat dan hilang di atas Samudra Pasifik. Semenjak itu jejaknya tak ditemukan dan banyak teori muncul karena kasus ini. Yang paling populer adalah keduanya ditangkap oleh militer Jepang, namun militer Jepang menyangkal. Annie Mary Fahey. Jika kasus sebelumnya tak pernah ditemukan jejaknya, kasus ini secara teknis telah diselesaikan. Tapi tubuh Anne Mary tidak pernah ditemukan. Fahey meninggal di usia 30 tahun pada 2011 karena ditembak oleh Capano ketika mencoba putus dengannya. Konon jasadnya dibuang ke Samudra Atlantik setelah dimasukkan ke dalam pendingin. Capano akhirnya menerima penjara seumur hidup. Maura Murray. Menghilangnya gadis berusia 21 tahun ini menimbulkan banyak teori. Terakhir kali Murray sempat mengirim email kepada profesornya bahwa ia akan absen karena kerabat yang meninggal. Namun semua itu fiktif. Banyak dugaan, mulai dari mobilnya yang tergelincir hingga teori bahwa Murray tersesat di hutan dan bertemu dengan hewan berbahaya. Tara Kaliko. Kaliko hilang tahun 1988 di usianya yang masih 19 tahun. Sebelumnya, ia mengatakan pada ibunya untuk memanggil polisi jika dia tak kembali dari bersepeda. Semenjak itu, Kaliko tak pernah ditemukan. Hampir setahun kepergiannya ditemukan Polaroid yang memperlihatkan wanita muda dan seorang anak lelaki yang diikat mulutnya. Namun FBI tidak dapat memverifikasinya. Jessica Gutierrez. Gutierrez yang masih berusia 4 tahun diduga diculik dari tempat tidurnya pada 6 Juni 1986 di South Carolina. Adik perempuannya mengatakan bahwa kakaknya dibawa oleh pria dengan topi ajaib dan janggut. Hingga tahun 2017, Ibu Gutierrez masih terus mencari putrinya. The Soder Family. Kebakaran terjadi di rumah keluarga Soder pada malam Natal 1945. Rumah itu terbakar habis sebelum api padam. Dari 9 anak mereka, 4 melarikan diri, namun yang lain tak diketahui keberadaannya. Disebutkan teori bahwa keluarga Soder adalah target pembunuhan terorganisir
dan klaim tentang hilangnya kelima anak lainnya masih ditentang selama bertahun-tahun. Lawrence Spearer, mahasiswa Universitas Indiana, Spearer yang berusia 20 tahun itu pergi bersama temannya selama musim panas 2011 dan tak pernah terdengar lagi. Spearer sempat terlihat meninggalkan apartemen dengan seorang temannya, namun pacarnya melaporkan kehilangan setelah ia meninggalkan teleponnya di sebuah bar. Itu dia beberapa fakta mengenai kasus menghilangnya orang yang paling populer, sebuah misteri yang belum bisa terpecahkan hingga saat ini. Banyak orang yang beranggapan bahwa makanan fast food dan junk food adalah satu hal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan. Meski keduanya relatif dianggap minim nutrisi, mudah didapat dan diproses dalam waktu yang singkat, namun sebenarnya ada perbedaan antara fast food dan junk food. Secara definisi, fast food mengacu pada makanan cepat saji, artinya makanan tersebut diolah dalam waktu singkat dan cenderung menggunakan bahan-bahan instan. Sementara junk food mengacu pada makanan minim nutrisi yang terlalu banyak kalori, garam, gula, dan lemak sehingga disebut dengan istilah junk food atau jika diartikan ke bahasa Indonesia berarti makanan sampah. Junk food pada umumnya disajikan dalam keadaan tertutup pada sebuah kemasan yang juga kedap udara. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dari makanan atau minuman yang sudah diawetkan sebelumnya. Sedangkan fast food biasanya disajikan secara terbuka dan dihidangkan di sebuah wadah seperti makanan pada umumnya. Fast food harus segera dimakan karena kualitas makanannya akan berubah jika tidak segera dikonsumsi. Fast food biasanya juga bisa langsung dimakan di tempat atau toko yang membuatnya. Dari kandungan gizinya, kedua jenis makanan ini memiliki perbedaan masing-masing. Junk food lebih memiliki kandungan gizi yang sedikit dan tidak dibutuhkan oleh tubuh. Maka dari itu, junk food sering disebut dengan makanan sampah atau makanan yang sia-sia. Namun berbeda dengan fast food, beberapa makanan fast food masih memiliki kandungan gizi yang bisa digunakan oleh tubuh walau dalam kadar yang sedikit. Biasanya fast food juga tinggi karbohidrat yang bisa memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, ada beberapa jenis fast food seperti salad buah yang memiliki banyak kandungan vitamin. Fast food kebanyakan adalah makanan cepat saji yang sudah melalui tahapan proses memasak. Contohnya ayam tepung atau kentang goreng yang sudah direbus terlebih dahulu, lalu disimpan di lemari pendingin yang kemudian harus melalui proses digoreng lagi untuk disajikan. Berbeda dengan junk food yang bisa langsung dikonsumsi tanpa harus melalui proses pengolahan lebih lanjut. Junk food biasanya sudah dikemas dalam keadaan matang dan siap makan. Baik fast food maupun junk food menggunakan bahan pengawet. Yang membedakannya adalah jenis pengawetnya. Durasi pengawet fast food akan menyusut setelah makanan dimasak, bercampur dengan bumbu lainnya. Tidak heran olahan fast food seperti burger, steak hingga kentang goreng akan mudah basi. Sedangkan pengawet pada junk food memiliki durasi lebih lama lantaran diaplikasikan saat diproses pengolahan makanan sudah selesai. Kesimpulannya, meskipun diolah secara instan, makanan fast food bisa saja bernutrisi jika diseimbangkan dengan menggunakan variasi bahan-bahan yang kaya nutrisi dan sehat, seperti buah ataupun sayuran. Sementara makanan yang dikatakan junk food sudah dipastikan tidak memiliki unsur kesehatan sama sekali dan jika terus dikonsumsi akan membahayakan kesehatan. Pemirsa, selama masa pandemi ini, menginap di hotel memang menjadi salah satu alternatif liburan bagi sebagian orang. Ketika kita ingin berlibur ke suatu tempat pun, selain membuat daftar destinasi wisata yang akan dikunjungi, penginapan yang kita pilih harus direncanakan secara matang.
Fasilitas yang mewah serta pelayanan bintang 5 memang jadi daya tarik tersendiri untuk memilih hotel yang akan dikunjungi. Namun berbeda dengan deretan hotel terunik ini, langsung saja berikut ini Tofels telah merangkum deretan hotel terunik yang bikin penasaran hanya untuk Anda. Di berbagai negara, hotel dengan tarif yang murah memang menjadi tempat beristirahat yang paling diincar oleh wisatawan. Meski beberapa faktor tetap harus diperhatikan seperti kebersihan dan kenyamanan, Faridpur Hotel yang terletak di Bangladesh memang layak mendapatkan predikat hotel termurah di dunia. Faridpur Hotel menawarkan 48 kamar dengan tarif per malam hanya Rp4.000 loh pemirsa. Lokasinya juga begitu unik karena berada di bekas bangkai kapal yang sudah tidak digunakan lagi. Dengan harga minimalis tersebut, fasilitas yang ditawarkan juga ala kadarnya. Bahkan hotel ini tidak memiliki kasur. Sebagian besar pengunjungnya memang berasal dari pekerja di sekitar hotel. Diketahui para pekerja tersebut memang memilih hotel dengan harga yang murah. Volkswagen atau yang biasa dikenal dengan VW merupakan pabrikan otomotif asal Jerman. Desain mobilnya yang sangat unik membuat mobil tersebut hingga kini masih diminati oleh beberapa pecinta otomotif. Tidak ada yang menyangka bahwa mobil buruan para kolektor ini dijadikan sebuah hotel di kawasan Gurun Al Jaya, Yordania. Seorang pria bernama Muhammad Al-Malhem menyulap VW Beetle miliknya menjadi sebuah hotel. Sejak tahun 2011, hotel unik yang satu ini merupakan hotel terkecil yang ada di dunia. Interior dalam mobil VW itu sendiri dirubah menjadi sebuah kamar yang nyaman dengan tambahan karpet dan bantal buatan. Namun kapasitasnya tak dapat menampung banyak orang dan hanya muat untuk 2 orang saja. Fasilitas yang ditawarkan hotel ini sendiri cukup lengkap, mulai dari kamar mandi, sarapan, hingga toko souvenir. Biaya menginapnya pun cukup murah, sekitar Rp930.000 per malamnya. Sebuah penginapan umumnya menyediakan sebuah kamar yang nyaman lengkap dengan fasilitasnya. Namun jika berkunjung ke Austria, maka kita dapat melihat hotel yang terbuat dari pipa-pipa besar berbentuk tabung. Pipa-pipa berukuran 2,6 meter tersebut berhasil disulap menjadi sebuah kamar hotel dengan konsep yang sangat unik. Das Park Hotel sendiri dibangun dengan misi ramah lingkungan. Hotel ini menyediakan kamar dengan pipa-pipa yang sangat kuat dan tahan lama yang diciptakan sejajar rapi dalam sebuah area perkebunan. Tiap pipa dilengkapi dengan lukisan karya seniman ternama Austria Thomas Latza Ochoa dan dindingnya dilapisi dengan pelapis pernis berkualitas. Dan yang lebih uniknya lagi, kita akan merasakan sensasi seperti menginap di sebuah berangkas rahasia karena pada setiap kamar memiliki tombol digital dan kode rahasia. Nah pemirsa, itulah deretan hotel terunik yang bikin penasaran versi Tofels. Semoga Anda terhibur ya. Hai pemirsa, jika berbicara mengenai Jepang pasti identik dengan wisatanya yang menarik dan berbagai hal kreatif yang dimilikinya. Apalagi Jepang memang dikenal sebagai negara dengan tingkat kreativitas tinggi, maka tak heran jika tidak sedikit penemuan aneh yang pernah diciptakan. Saking aneh dan uniknya, beberapa benda dianggap tidak berguna. Berikut rangkuman penemuan unik dari Jepang. Nah pemirsa, ada yang suka tertidur saat sedang naik transportasi umum seperti busway atau kereta? Apalagi yang saking ngantuknya bisa tertidur sambil berdiri. Wah, itu sih level dewa untuk tidur ya. Nah, Jepang pernah menciptakan alat seperti tripod yang berguna ketika Anda mengantuk namun tidak ada tempat untuk bersandar. Sambil berdiri, Anda bisa tidur nyenyak dengan menempelkan dagu pada alat ini. Sangat berguna atau tidak nih pemirsa? Saat memakan masakan berkuah yang panas dan pedas, tentu menyebabkan tubuh berkeringat deras ya. Bahkan banyak yang merasa kesal karena harus meniup masakan tersebut supaya tidak terlalu panas lagi. Nah, karena orang Jepang sering memakan masakan mie kuah, sebuah inovasi tercipta untuk mengurangi panas dari kuah, yaitu dengan mencantolkan kipas angin di sumpit. Wah, kok bisa ya? Nah, saat sumpit digunakan, kipas angin akan berputar untuk mendinginkan mie kuah tersebut. Bagaimana pemirsa? Apakah penemuan ini bermanfaat atau justru tidak berguna? Adakah dari pemirsa yang suka memainkan bubble wrap? Kalau biasanya plastik bubble wrap tidak akan kembali ke wujud semula setelah dipencet, beda halnya dengan bubble wrap satu ini. Bernama Mugen Puchi Puchi, ini adalah permainan bubble wrap infinite alias abadi. Jadi Anda bisa memencet sesuka hati kapanpun dimanapun.
Yang terakhir adalah penemuan teraneh silent microphone. Bernyanyi adalah salah satu keahlian yang mungkin semua orang bisa untuk mengekspresikan emosinya dengan sebuah lagu favorit. Ada-ada saja ya ide unik negara Jepang ini. Sebuah produk mikrofon dibuat untuk meredam suara yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Mikrofon ini efektif mengurangi hingga 70% suara yang dikeluarkan. Nah, cocok sekali untuk pemirsa yang suka karaoke namun tidak ingin mengganggu orang lain. Itulah deretan penemuan aneh Jepang yang jarang orang tahu tapi setidaknya memiliki manfaat. Apakah Anda tertarik untuk memilikinya? Seiring berjalannya waktu, dunia selalu mengalami perubahan baru, salah satunya adalah pada bidang teknologi. Banyak sekali produk teknologi yang sampai saat ini masih terus diperbaharui dan berkembang. Tentu hal ini tak lepas dari campur tangan manusia. Nah, berikut ini adalah beberapa teknologi canggih masa depan yang segera hadir. Yang suka keluar rumah tapi suka kelupaan kunci dan takut rumah nggak aman? Nah, ada inovasi nih dikembangkan oleh perusahaan Alarm.com dan Arlo, yaitu touchless doorbell dan wireless doorbell. Kalau sebelumnya alarm pintu digunakan oleh pemiliknya untuk menerima tamu, tetapi untuk alarm pintu satu ini akan memberikan kemudahan. Dengan kunci alarm kecil yang sudah dipasang di pintu, kamu bisa mengakses dengan HP milik Anda. Bahkan dengan fasilitas kamera, Anda bisa melihat siapa saja yang datang. Dijamin maling tidak akan masuk karena kesulitan masuk. Untuk harga masih terjangkau sekitar 5 juta rupiah saja. Selanjutnya, handphone di masa depan. Kita biasa membawa handphone kemanapun kita pergi dengan memasukkannya ke dalam kantong ataupun tas. Nah, sekarang tidak usah khawatir dalam membawanya sebab ada inovasi canggih yaitu menampilkan layar ponsel di kulit tangan. Bernama Gelang Skin, yaitu teknologi canggih yang memproyeksikan layar ponsel Android pada kulit lengan. Gelang ini juga memindahkan hampir semua fungsi layar sentuh dan aktivitas aplikasi ke lengan. Selain sensor dan proyektor, Gelang Skin juga dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Rencananya, teknologi cerdas ini akan dibanderol dengan harga $400 Amerika Serikat atau sekitar 5 juta rupiah per unit. Terakhir adalah teknologi masa depan yang sudah dirancang oleh salah satu brand teknologi di dunia. Di masa depan akan ada teknologi tempat minum yang canggih, bisa membaca suhu cuaca dan sensor jari untuk cek kesehatan pada tubuh kita. Selain itu ada juga jam buatan yang akan dibuat hologram sehingga mudah diletakkan di mana saja. Teknologi lain yang canggih adalah untuk yang suka memasak. Talenan canggih akan terbuat dari produk elektronik canggih yang juga bisa mendeteksi kalori dan informasi manfaat pada bahan masakan kita. Itulah tadi deretan informasi mengenai deretan teknologi canggih yang segera hadir di kehidupan kita.